Di mana banyak orang yang mencari kebahagiaan tidak dengan cara merujuk kepada hadis atau Al-Quran, sehingga yang terjadi kemudian mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, justru kesengsaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa MUI TV yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang isinya memberitahukan kepada kita perkara-perkara yang dapat menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat, dan juga perkara-perkara yang dapat menjadikan kita sengsara dunia dan akhirat. Hadis itu berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nasa al-jannah. Baginda Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Faqal, kemudian baginda menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Kemudian su'ila, ditanya lagi, an akthar ma yudkhilu an-nasa an-nar. Perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Faqal, maka baginda bersabda, al-famu wal farju. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka Jahannam adalah al-famu, mulut atau lisan, dan al-farju, maaf, kemaluan. Dari hadis ini dapat kita lihat ya, bahwa inilah hal yang telah diajarkan Rasulullah SAW agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia, keselamatan dunia, dan juga kebahagiaan akhirat, dan terhindar daripada kesengsaraan. Di mana banyak orang yang mencari kebahagiaan tidak dengan cara merujuk kepada hadis atau Al-Quran, sehingga yang terjadi kemudian mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, justru kesengsaraan. Dan kesengsaraan itu tidak hanya dia dapatkan di dunia, tapi juga berlanjut ke akhirat. Di dalam hadis ini, pemirsa yang saya muliakan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada dua hal yang membuat orang masuk surga. Ya. Yang pertama tadi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu apa? Takwa itu dapat diartikan sebagai rasa takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tertimpa siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Takut terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya dirasakan di dunia tapi juga di akhirat. Ya. Kalau kita melihat definisi yang telah diberikan oleh Al-Imam Ali bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan at-taqwa, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua adalah wal amal bit tanzil. Takwa itu adalah mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sedikit. Dan yang terakhir kata beliau adalah al-isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena kita yakin, atau orang yang bertakwa itu yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Itulah takwa. Itulah takwa. Jadi kalau kita melihat pendapat jumhur ulama, rata-rata mengatakan bahwa at-taqwa muhafadzatun nafsi min adzabillah bimtithali awamiri wa imtina'i nawahi. Takwa itu adalah muhafadzatun nafsi, menjaga diri, memelihara diri, min adzabillah, daripada tertimpa musibah atau tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, orang takwa seperti inilah yang kelak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hidupnya tenteram, bahagia, selamat, dan insya Allah di akhirat juga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan kedua adalah
yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Bahkan diterangkan dalam sebuah hadis bahwa derajat orang-orang yang punya akhlak yang mulia nanti di akhirat itu akan menyamai derajat orang-orang yang ahli salat, ahli puasa. Ahli salat, ahli puasa. Baginda bersabda, "Ma min syai'in yudha' fil mizan athqal min husnil khuluq. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahiba as-sawmi was-salah." Yang artinya, tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas timbangan pada hari kemudian yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia ini akan mencapai derajat orang-orang yang ahli ibadah, ahli puasa, dan ahli salat. Nah, ini dua yang dapat menjadikan orang atau yang banyak memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pun dua lagi yang banyak menyengsarakan manusia dan mengantar manusia ke dalam neraka jahanam, al-iyadzubillah. Yang pertama tadi adalah al-fam, mulut, lisan. Ini yang pertama. Ya, jadi orang yang beriman itu akan menjaga lisannya. Ya, akan menjaga lisannya. Kenapa? Karena lisan ini banyak menjerumuskan mereka kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan akhirnya nanti di akhir akan mendapatkan balasan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman ini tidak suka melaknat, tidak suka mencaci, tidak suka mengatakan perkataan-perkataan kotor, tidak tajam lidahnya dan sebagainya. Ya. Nah, kapan dia melakukan itu, maka hakikatnya orang ini adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan balasan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda pada bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'ani wala bil-la'ani wala bil-fahishi wala bil-badhi." Orang yang beriman itu adalah orang yang tidak suka at-ta'an, menghina, mencela, mencaci, menyesatkan dan sebagainya. Wal-la'an, dan tidak suka melaknat. Wal-fahish, dan tidak suka mengatakan perkataan-perkataan keji, kotor, tidak baik. Wal-badhi, dan tidak tajam lidahnya. Jadi, kapan seorang tidak bisa menjaga lidahnya, maka yakinlah bahwa orang ini kelak akan mendapatkan kesengsaraan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang kedua adalah kemaluan. Nah, ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka jahanam, kata Rasulullah SAW. Apalagi sekarang ini banyak sekali masyarakat kita yang tidak memperhatikan hal ini. Yang terjadi kemudian adalah mereka hidup bebas, pergaulan bebas, tidak ada batas, tidak memperhatikan hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka kepada lebah perbuatan zina. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita untuk menjauhi zina. Jangankan zinanya, perbuatan-perbuatan yang bisa mengarahkan kita ke perbuatan zina juga haram. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguh zina itu adalah merupakan perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Dan zina ini, ma'asyiral, itu bisa mendatangkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu zina itu dilakukan oleh masyarakat kemudian dilakukan dengan terang-terangan, kecuali akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang menjelaskan bahwa tidaklah perbuatan zina itu dilakukan oleh suatu kaum kemudian dia lakukan perbuatan ini dengan terang-terangan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan penyakit, wabah, ta'un, yang mana penyakit-penyakit seperti itu tidak pernah ditimpakan kepada orang-orang terdahulu. Jadi dua hal ini yang membuat seorang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat, yaitu orang yang tidak bisa menjaga lisannya dan orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya. Makanya Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man yudmin li ma baina lihiyaihi wa ma baina fakhidaihi udmin lahul jannah." Yang artinya barang siapa yang dapat menjamin, dia dapat memelihara apa yang ada di antara kumisnya dan di antara jenggotnya, dan apa yang ada di antara dua pahanya, saya jamin baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, insyaallah mudah-mudahan kita dapat melakukan atau mengimplementasikan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga kita dengan itu dapat merasakan kebahagiaan dunia dan insyaallah kebahagiaan di akhirat. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.